Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah arti kebahagiaan? Saya yakin masing-masing kita punya jawaban tentang apa itu bahagia. Dan dalam jawaban itu kita menemukan bahwa kebahagiaan bagi seseorang mungkin berbeda maknanya dengan orang yang lain. Ada yang menaruh kebahagiaan pada ukuran nilai-nilai tertentu. Ada yang pada pencapaian-pencapaian tertentu. Tetapi ada juga yang merasa bahwa kebahagiaan itu adalah karena merasa cukup. Nah, Walt Disney ya, punya quotes yang bagus begini. Silakan slide-nya. Ya. Happiness is a state of mind. It's just according to the way you look at things. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya adalah, ini menurut Walt Disney ya, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang ada di pikiran kita. Apa yang kita rasa dapat membawa kita kebahagiaan pada hal-hal yang mungkin kita lihat. Ya, siapa yang nggak kenal ya, Walt Disney itu punya banyak kisah-kisah kartun, film kartun dan film-film lainnya yang menggambarkan bagaimana manusia bisa menemukan kebahagiaannya. Nah, tapi ada juga seorang psikoanalisis namanya Abraham Maslow. Ya, dia punya teori tentang humanistik teori kemanusiaan. Menurut Abraham Maslow, manusia itu punya kebutuhan dasar dan bentuk kebutuhan dasarnya seperti piramida. Yang pertama, yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhan jasmaninya, kebutuhan yang paling sangat dibutuhkan untuk hal-hal mendasarnya. Di atasnya baru kebutuhan rasa aman, lalu kebutuhan rasa aman, lalu kebutuhan mengasihi. Di atasnya ada esteem ya, ada penghargaan. Yang di atasnya lagi yang paling puncak adalah aktualisasi diri. Nah, menarik bahwa Maslow mengatakan setiap setiap piramida itu, bagian-bagian piramida itu tidak terpisah tapi saling keterkaitan. Jadi kalau misalnya kebutuhan fisiologisnya sudah terpenuhi, makan, minum, bahkan kebutuhan seksualnya terpenuhi, maka itu kebutuhan dasarnya membuat dia melahirkan rasa bahagia. Dan karena dia rasa bahagia dengan kebutuhan yang dasar terpenuhi itu, maka dia punya rasa aman ya. Nah, ketika perasaan aman itu terpenuhi, maka akan meningkat ke bagian yang berikutnya adalah kebutuhan cintanya. Waktu makannya tercukupi, waktu rasa amannya tercukupi, maka dia mampu untuk bisa mencintai. Dan karenanya dia meneruskan perasaan cintanya kepada sesama. Nah, setelah itu kalau dia sudah physiological needs-nya, safety needs-nya, love and belonging-nya terpenuhi, maka dia akan sampai ke berikutnya adalah kebutuhan rasa dihargai, penghargaan gitu ya. Dia akan sampai di situ, dan kalau itu semua terpenuhi maka dia akan sampai di namanya aktualisasi diri. Nah, menarik karena Maslow mengatakan, slide yang berikutnya, Maslow mengatakan bahwa untuk menunjang hidup manusia ya, manusia harus memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi, dan kebutuhan yang tidak terpenuhi bisa membuat manusia tidak bahagia. Jadi kalau tadi di kebutuhan paling dasarnya ya, kebutuhan makannya, kebutuhan pakaiannya, kebutuhan ekonominya, kebutuhan seksualnya misalnya tidak terpenuhi, maka itu akan menimbulkan rasa tidak bahagia. Tapi kalau itu terpenuhi, maka dia akan naik ke kebutuhan yang berikutnya, karena kebutuhan dari rasa aman membuat dia merasa bahagia. Dan tingkat prioritasnya ya, kebutuhan manusia tadi
primer, sekunder, tersier, dan tingkat yang pentingnya dapat dibedakan menjadi kebutuhan dasar dan kebutuhan tambahan. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu kata Maslow. Maslow mengatakan bahwa aktualisasi diri, selanjutnya bahwa aktualisasi diri itu adalah penting. Dan karenanya orang yang telah mencapai aktualisasi diri dianggap orang yang baik secara individu dan sosial. Dia memiliki pandangan hidup yang baik, penerimaan yang baik pada dirinya sendiri, orang lain maupun dunia. Dia mampu mengendalikan dirinya dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Nah, bagi Maslow, persoalan-persoalan yang dihadapi manusia ketika bersoal jawab tentang kebutuhan bahagia, tentang kebahagiaan adalah ketika orang tidak tercapai di tiap tingkatan itu, maka jangan heran kalaupun dia kemudian menjadi seorang manajer, seorang CEO dan lain sebagainya, ada dari karakter-karakter dia yang mendukakan orang lain atau mempersulit hidup orang lain. Itu terjadi karena sebenarnya sekalipun dia ada di dalam berbagai tingkatan itu, ada di bagian tingkatan-tingkatan itu yang tidak terpenuhi secara penuh, sehingga dia tidak bahagia. Sehingga ia merasa walaupun berhasil karirnya tetap ada yang kurang, karena di beberapa bagian tingkatan itu ada yang tidak terpenuhi. Nah, itu menurut Maslow. Selanjutnya ada seorang tokoh yang saya juga mau perkenalkan kepada Bapak Ibu, namanya Viktor Frankl. Dia juga seorang psikoanalisis ya. Sebenarnya baik Maslow maupun Viktor Frankl punya latar belakang yang kurang lebih sama. Dua-duanya adalah orang yang bisa lepas dari masa penderitaan akibat kekuasaan Hitler. Dua-duanya keturunan Yahudi. Dua-duanya bisa keluar dari wilayah mereka ke Amerika, meneruskan pendidikan dan penelitian mereka di Amerika, dan dua-duanya menjadi tokoh psikoanalisis yang terkenal. Nah, tapi Viktor Frankl ini dia kurang sepakat dengan pendapat Maslow. Bagi Viktor Frankl, yang terpenting dalam hidup itu bukan soal mendapatkan aktualisasi diri. Pencapaian hidup manusia yang paling tinggi itu bukan soal sampai di aktualisasi diri. Karena kalaupun orang sampai di aktualisasi diri, tapi tidak menemukan makna hidupnya, sebenarnya kebahagiaan itu tidak berarti. Maka bagi Maslow yang paling penting bukan soal sampai di aktualisasi diri, tapi menemukan makna hidup. Kenapa demikian? Nah, sejarahnya adalah perjalanan Viktor Frankl untuk bisa meneruskan penelitian di Amerika itu terjadi dengan tidak mudah. Ya, ada satu kejadian ketika dia orang Austria, orang Yahudi yang tinggal di Austria. Yang pada saat itu dia menerima pada masa di mana dia sedang berusaha untuk melakukan penelitian S3-nya, dia dapat beasiswa untuk kuliah di Amerika. Dan ketika visanya sudah datang, semua perizinannya beres, lalu terdengarlah informasi bahwa tentara Hitler sudah sampai di Austria dan sedang mengejar mencari orang-orang Austria yang berketurunan Yahudi. Dia dengan membawa kertas yang berisi izin visa itu, dia bergumul dalam dirinya, dia berkata, saya pergi ke Amerika atau tidak? Kalau saya pergi, maka pendidikan saya tercapai. Penelitian saya dapat dilanjutkan. Tapi kalau saya pergi, itu berarti saya akan meninggalkan istri, orang tua, saudara-saudara saya. Di tengah serangan dari tentara Hitler. Pergi atau tidak? Dia bergumul, dia berdoa. Lalu sampai di rumah dia menemukan ayahnya sedang memegang kepingan dari sinagoge yang berhasil dibom oleh tentara
Hitler. Ayahnya itu memegang kepingan dari sinagoge yang bertuliskan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, disitulah Viktor Frankl merasa bahwa this is the answer from God. Inilah jawaban Tuhan buat saya. Jadi dia akhirnya memutuskan tidak berangkat ke Amerika. Dan akhirnya dia, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, bahkan istrinya masuk ke kamp konsentrasi. Buat kita semua, that is the end of life. Oke, selesailah. Siapa orang yang bisa lolos dengan aman di kamp konsentrasi? Tapi justru yang dilakukan oleh Viktor Frankl adalah dalam situasi itu, di tengah keterbatasan dan ketidakmungkinan untuk hidup lebih lama, dia menggunakan situasi sulit itu untuk melanjutkan penelitiannya. Jadi di kamp konsentrasi itu dia mendampingi setiap orang yang sewaktu-waktu dipanggil untuk masuk ke dalam kamar gas. Dia mendampingi, dia mengatakan hidup ini bermakna. Hidup kita mati bukan dalam kesia-siaan. Kita mati dalam sebuah pemaknaan. Yang dimaknai adalah kasih Tuhan. Yang dimaknai adalah kuasa Tuhan. Mereka kan bukan orang-orang yang bodoh yang ditangkap itu. Banyak yang dokter, banyak yang profesor, banyak yang punya jabatan dan lain sebagainya. Mereka orang-orang yang cerdas. So, Viktor Frankl mendampingi setiap orang, even bapaknya, ibunya, saudara-saudaranya, sampai bahkan menyaksikan mereka meninggal. Dalam pendampingan itu, Viktor Frankl menolong setiap orang untuk memaknai bahwa kematian bukanlah tanda kehancuran hidup. Tapi justru orang harus bahagia sampai mati. Bahkan bisa masuk dalam kematian dengan bahagia. Itu luar biasanya. Maka dia membantah teori Maslow. Bahwa soal kebahagiaan bukan soal semata-mata orang mencapai aktualisasi dirinya sebagai puncak dari keberhasilan hidupnya. Karena yang paling penting adalah orang menemukan makna hidup. Dari pendekatan psikologi, Abraham Maslow berpendapat bahwa kebutuhan dasar manusia yang tertinggi adalah aktualisasi diri, tetapi Frankl mengatakan aktualisasi diri belum cukup kalau orang belum menemukan makna hidupnya. Nah, Ibu Bapak Saudara, mengapa begitu? Karena bisa saja orang mencapai kebutuhan dasar tertingginya tetapi kehilangan makna hidupnya. Sebaliknya, orang yang mungkin tidak sampai di aktualisasi diri yang tinggi tetapi menemukan kebahagiaan karena menemukan makna hidup. Nah, menarik bahwa Mazmur 119 ini dimulai dengan kata berbahagialah. Berbahagialah. Ia menekankan, ya, penulis kitab Mazmur pasal 119, slide berikutnya ya, mengatakan bahwa berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela dan yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Jadi di sini justru ada sebuah gambaran berbeda ya yang mau diperlihatkan oleh penulis Mazmur kepada banyak orang yang mencari arti hidup bahagia. Bahwa kebahagiaan tidak semata karena orang berhasil dalam usahanya, dalam jabatannya, dalam apapun yang mungkin ia sedang cita-citakan. Atau kebahagiaan bukan semata-mata soal menemukan makna hidup tanpa dasar. Justru di sini baik apa yang disampaikan oleh Maslow dan apa yang dinyatakan oleh Frankl, ketika itu dipertemukan dalam Mazmur menjadi sebuah kekuatan yang indah bagi orang percaya. Kenapa? Karena keberhasilan
keberhasilan kita atau apapun pencapaian-pencapaian kita dan makna hidup kita tanpa dasar firman Tuhan, dia akan menjadi sesuatu yang sangat umum. Sangat umum. Ya. Kalau kita bahagia, orang yang lain pun bisa bahagia. Kalau kita berhasil, orang lain pun bisa berhasil. Tapi karena kebenaran firman Tuhan, karena Taurat Tuhan, kita menjadi menemukan bahwa dalam kehidupan kita, kekuatan sejati kita ada pada terang firman Tuhan. Kekuatan kita untuk bisa menjalani hidup ada pada terang firman Tuhan. Bukan berarti bahwa kita dalam hidup kita mungkin tidak melakukan tindakan-tindakan yang keliru. Setiap kita pasti pernah melakukan tindakan yang keliru. Tetapi dari tindakan yang keliru itu kita belajar berpegang pada perintah Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, membawa kita pada suasana tenang, damai, tentram. Nah, mungkin pertanyaannya, kenapa begitu? Kenapa justru ketika orang berpegang pada firman Tuhan menemukan ketenangan, kedamaian? Jadi ada tiga unsur yang membentuk diri manusia. Tubuh, jiwa, roh. Tubuh jasmani kita. Kita berikan makanan yang bergizi. Kita latih dengan baik. Maka tubuh jasmani kita ini menghasilkan kesehatan bagi tubuh kita. Tubuh, jiwa. Jiwa itu adalah pengetahuan, akal, pikiran kita. Ketika kita melatih akal kita dengan pengetahuan, dengan informasi-informasi yang baik, akhirnya menolong kita untuk tercerahkan secara pengetahuan. Bahkan penelitian medis mengatakan orang-orang lanjut usia yang terus menerus menggunakan kemampuan akalnya, ya dilatih terus mengisi TTS atau punya aktivitas, itu cenderung tidak menjadi pikun, gitu ya kan, karena melatih akalnya. Tapi kalau hanya tubuh yang dilatih, diberi makan, diberikan kekuatan, atau hanya tubuh dan jiwa, akal budi kita yang diisi, tanpa memperhatikan roh yang ada pada diri kita, itulah yang kemudian membuktikan bahwa kita tidak imbang, tidak stabil dalam hidup. Tapi kalau tiga-tiganya kita beri makan, maka ketika kita sedang berpikir dalam jabatan-jabatan yang dipercayakan kepada kita sekalian, entahkah sebagai pimpinan di perusahaan atau sebagai CEO atau apapun, atau usaha apapun, bahkan sebagai ibu rumah tangga sekalipun, dalam satu keseimbangan tubuh, jiwa, dan roh yang berdasar juga pada firman Tuhan, kita menemukan ketenangan. Kita bisa mengambil sebuah keputusan karena kita sadar sebelum kita memutuskan itu kita bergumul di hadapan Tuhan, lalu memutuskannya. Ataupun ketika kita makan dalam sebuah kesadaran tubuh ini berkat dari Tuhan. Tubuh ini Tuhan yang berikan, Tuhan percayakan untuk aku jaga, sehingga kalau sudah tahu asam urat lagi naik, jangan makan yang membahayakan tubuh. Nah, tetapi itu semua juga harus terjadi dalam keseimbangan. Kalau hanya roh saja yang diberi makan, ya, akhirnya orang akan menjadi pintar secara rohani. Ya, dia akan menjadi eksklusif pada dirinya sendiri. Bukan itu juga yang Tuhan inginkan. Maka kebahagiaan pada orang yang berpegang pada Taurat Tuhan, orang yang memegang perintah-perintah Tuhan, yang mencari Dia segenap hati, adalah orang yang dipenuhi dengan kesadaran moral, kesadaran firman Tuhan, kesadaran bahwa apapun yang mau dikerjakan dalam hidup, apapun yang mau dicapai dalam hidup, di dalamnya harus ada keseimbangan antara relasi kita dengan Tuhan dan relasi kita dengan sesama.
Menarik bahwa firman Tuhan mengingatkan kita untuk bisa menjadi bahagia. Pertama-tama orang memiliki kesadaran dalam hubungannya dengan Tuhan, sehingga dia dapat berelasi dengan sesama. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita masih mencari apa itu kebahagiaan, mungkin saat ini pekerjaan bapak ibu berhasil, pendidikan anak-anak berhasil, atau apapun yang sedang bapak ibu anggap sebagai sebuah keberhasilan, tapi ibu bapak merasa kosong di dalam hati. Mari telusuri apa yang belum sesungguhnya kita maknai dari hidup ini. Apa yang membuat kita merasa kosong? Apa yang membuat kita merasa hampa? Dan dalam keadaan kita merenungkan ya, apa yang belum membuat kita bahagia, kita datang kepada Tuhan, mengakui di hadapan Dia secara jujur, Tuhan, aku belum bahagia karena aku belum mengampuni ayahku, ibuku, sahabatku. Tuhan, aku belum bahagia karena masih ada cita-citaku yang belum tercapai. Tuhan, aku belum bahagia karena aku belum melepaskan diri dari akar pahitku. Pengakuan yang seperti itu penting Bapak Ibu, untuk membuat kita merasa tenang, merasa damai, dan mampu mengucap syukur. Pada saat kita mampu mengucap syukur, kita akan berani untuk melangkah berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan, sekalipun cita-citaku yang seperti aku harapkan tidak tercapai, sekalipun aku tidak sampai di aktualisasi diri yang seperti aku harapkan, tapi I have everything yang terbaik dari Tuhan. Dan karenanya aku mengucap syukur. Sekalipun aku pernah mengalami luka yang begitu berat, tapi aku mengucap syukur Tuhan. Sampai hari ini aku ada karena Kristus. Dan itulah alasan Kristus datang bagi kita. Dia membawa kepada kita keselamatan. Dan yang paling penting, Dia membawa kita kepada hidup. Ya. Yesus mengatakan hal itu. Ya. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan. Hidup itu lebih penting. Tapi kalau menjalani hidup hanya untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan kita semata, tanpa memaknainya di dalam terang firman Tuhan, maka kita sekalipun mungkin orang anggap berhasil, tapi kita akan mengalami tidak bahagia. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang menaruh kebenaran firman Tuhan menjadi tuntunan hidupnya akan selalu merasa cukup dan bersyukur. Tindakannya tidak gegabah, pikiran-pikirannya terjaga, dan langkah-langkahnya sekalipun mungkin berliku-liku, tapi dalam sebuah kesadaran, Tuhan yang pimpin langkahku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.